Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang terkenal di Yogyakarta, yaitu legenda Roro Jonggrang. Aja guyang-guyu. Ya, ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang Prabu yang bernama Prabu Bopo. Raja tersebut adalah memerintahkan kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dikenal sebagai kerajaan yang sangat adil, yang sangat makmur, dan sangat sejahtera. Bersebelahan dengan itu semua, bersebelahan dengan kerajaan Prambanan juga terdapat kerajaan yang disebut kerajaan Pengking. Kerajaan Pengking dirajai oleh raja yang sangat rakus akan kekuasaan. Dia juga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Dan inilah kronologi cerita Raden Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Pada suatu hari, Prabu Bopo berbicara dengan putrinya yang bernama Roro Jonggrang. Hai anakku, kau sekarang sudah besar. Ya tak pelakon sih tau. Iya Romo, anakmu ini sudah besar. Romo sudah tidak lagi akan bisa memimpin kerajaan ini lagi. Sebaiknya kau berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang seperti Romomu ini. Dan kemudian Roro Jonggrang pun meninggalkan ayahnya yang berada di kerajaan. Di suatu ketika, Raja Pengking mengadu siasat dengan Raden Bandung Bondowoso. Hei putraku, Bandung, bagaimana dengan perangmu hari ini? Prabu hari ini bisa menguasai kerajaan di daerah, dan aku bisa menguasai kerajaan di mana-mana, ayah. Baiklah, sekarang kau akan kutugaskan untuk menguasai kerajaan ini, kerajaan Prambanan. Dan kemudian Raden Bandung Bondowoso mempersiapkan seluruh pasukannya ke medan perang. Mereka menyiapkan pasukannya, dan kemudian Masya Allah. Anu apa ya? Aduh meneng lo. dengan pasukannya yang sangat banyak sekali, Raden Bandung Bondowoso memimpin kerajaannya. Serang! Dan kemudian menyerang. Dan kemudian dalam seketika Raden Bandung Bondowoso bisa membunuh Prabu Bopo. Dan Roro Jonggrang pun mulai berlari melihat ayahnya yang sudah meninggal. Dia berlari. Kemudian dia setelah Raden Bandung Bondowoso menempatkan rajanya di singgasana, dan kemudian dia menangisi ayahnya. Ayah, kenapa kau tinggalkan
sedang berjalan dengan setia. Aku akan membalas semua perbuatan Roro Bandung Bondowoso. Dan pada suatu hari ketika Roro Jonggrang berada di sebuah taman, dia sedang bersama dayang-dayangnya. Dia selalu bercerita. Dan kemudian Bandung Bondowoso dari arah kejauhan melihat seorang gadis yang sangat cantik cerita. Dia mulai mengejar dan memanggil. Hei, tunggu, tunggu. Dan kemudian Roro Jonggrang Bisa berpose. berlari. Tetapi tertangkap. Dan kemudian mereka berbicara. Hai, gadis yang cantik. Apakah kau mau menjadi istriku dan menjadi permaisuriku di kerajaan Prambanan ini? Dengan sekeras mungkin dia mengetahui bahwa yang ajak bicara tersebut adalah pembunuh dari ayahandanya. Dia berusaha menolak dan mencari ide dengan halus. Baiklah, aku mau menjadi istrimu. Akan tetapi, kamu harus bisa membangun 2 sumur dan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Dan kemudian suatu permintaan yang tak mungkin dipenuhi oleh orang biasa seperti kita ini. Tetapi tidak mustahil bagi Bandung Bondowoso. Kemudian ia memanggil jin-jin dan sebangsa setan untuk membantu dia membangun 2 candi. Seketika dia dapat membangun ratusan candi dan 2 sumur. Dan melihat itu semua, Roro Jonggrang menjadi gelisah. Dia sangat bingung bagaimana dia menggagalkan seperti itu. Akhirnya dia menemukan suatu ide. Kemudian ia mengumpulkan dayang-dayangnya. Hai dayang-dayang, sekarang waktunya kau menabuh lesung dan membakar jerami. Mengapa seperti itu, permaisuri? Ini kan kenapa seperti itu, permaisuri? Ini belum fajar tiba. Sudah, laksanakan saja perintahku. Dan kemudian dayang-dayang yang mengumpulkan jerami dan kemudian menabuh lesung. Ini lesung ya. Dan menabuh lesung. Dan kemudian seketika fajar datang. Ayam pun mulai berkokok. Dan kemudian para setan dan sebangsa jin tadi pergi. Dia berlarian karena mereka mengetahui bahwa fajar telah tiba. Dan Raden Bondowoso pun telah mengatakan, "Hai, kembali, ini fajar belum tiba, kembali." Terus langsung dan kemudian tanpa berpikir panjang, Roro Jonggrang menemui Raden Bondowoso. Hai Bandung, bagaimana dengan semua syarat-syaratku? Apakah kau sudah menunggu? Tentu saja sudah. Silakan kau hitung sendiri. Baiklah, akan menghitung. Roro Jonggrang dan bersama dayang-dayangnya kemudian menghitung satu persatu candi tersebut. 1, 2, 999. Dan hanya Hei Bandung, kau hanya bisa membangun 999 candi. Berarti kau gagal memenuhi persyaratanku. Hai Roro Jonggrang, kau
Aku boleh udah. Nah, aku malah Baiklah, jadi jika itu malam maumu, tapi nak ada kegiatan lagi. dan kegiatan cari ini. yang ke-1000 Besok ini adalah lanjut, ini. dirimu sendiri. Ini Sabtu tadi. Dengan seketika, Roro Jonggra berubah menjadi batu. Kemudian ia meminta maaf Pokoknya Magelan. dengan Bandung Bondowoso. Bandung, aku minta maaf. Aku memang menggagalkan usahamu. Tolong gagalkan kutukanmu. Tidak bisa. Kau tetap menjadi candi dan tetap akan menjadi candi utama kerajaan Prambanan ini. Dan kemudian Roro Jonggra menjadi sebuah candi yang sangat cantik cerita dan menjadi candi utama di Candi Prambanan. Dan mitosnya yang beredar dari Candi Prambanan adalah di mana jika kita telah mempunyai pasangan itu seerat apapun, seserius apapun apabila kita datang bersama pasangan ke Candi Prambanan, sepulang dari itu kita akan mengalami sebuah permasalahan antara hubungan itu dan mengalami Perpisahan. ya, perpisahan. Terus dan mitosnya bagi orang yang belum mempunyai pasangan dan datang ke sana itu akan menemui jodohnya. Iya sih. Irona. Bagi yang belum mempunyai pasangan, Yang jomblo-jomblo.